Jangan anggap remeh serangan balasan dari Hamas. Akibat serangan balon pembakar dari Gaza, Israel kebakaran besar-besaran. Serangan balon pembakar yang diluncurkan dari Gaza pada Jumat menyebabkan kebakaran di Israel Selatan. Hal tersebut disampaikan petugas pemadam kebakaran setempat sehari setelah Israel membalasnya dengan serangan udara di Gaza. Satu tim memadamkan api di wilayah Eshkol, dekat perbatasan dengan jalur Gaza, bunyi keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran yang dikutip AFP. Seorang penyelidik kebakaran menentukan bahwa api itu disebabkan oleh balon pembakar lanjutnya. Pada Kamis, 4 kebakaran kecil yang disebabkan oleh balon pembakar dari Gaza padam di wilayah Eshkol. Namun di beberapa lainnya, sebuah kebakaran yang cukup besar juga melalap sebagian kota yang berada di Israel. Israel melakukan serangan udara. Diakibatkan dari hal itu, balon pembakar pun dikirim oleh para pejuang Hamas dari Gaza. Sebelumnya, seperti kita tahu, pada tahun lalu, pertempuran 11 hari antara Israel dan Hamas serta kelompok bersenjata Palestina lainnya yang berbasis di daerah kantong itu berakhir pada 21 Mei 2021. Namun, hal ini masih terus terjadi. Maksudnya adalah pertempuran, bahkan eskalasi masih terus meningkat meskipun katanya sudah ada deklarasi gencatan senjata. Belum diketahui kelompok bersenjata ataupun bersenjata mana di Gaza yang melakukan serangan lanjutan. Sementara itu di Israel ada belasan orang tewas termasuk seorang tentara oleh proyektil yang ditembakkan dari Gaza, kata polisi dan tentara Zionis. Ratusan roket-roket Gaza, persenjataan rakitan yang membuat Israel kalang kabut. Mereka menyelundupkan bagian-bagian bahan bakunya atau membuat sendiri, dibantu cara pembuatannya dari Iran. Mereka menggunakan kembali pipa-pipa yang diambil dari pemukiman Israel yang ditinggalkan dan komponen yang diambil dari bekas bom Israel. Mereka merakit roket di bawah tanah atau di lingkungan padat di mana serangan udara Israel kemungkinan besar menyebabkan korban sipil. Terlepas dari kemampuan pengawasan Israel yang dibanggakan dan daya tembak militer yang luar biasa di sebelahnya, militan Palestina di Gaza telah berhasil mengumpulkan persenjataan besar roket dengan jangkauan yang ditingkatkan dalam 16 tahun sejak Israel mengosongkan daerah kantong pantai yang diduduki setengah ataupun setelah Perang 1967. Seperti diketahui, Hamas menguasai Gaza sejak tahun 2007 dan tidak mengakui keberadaan Israel, telah menggunakan persenjataannya menjadi ancaman yang semakin mematikan. Seperti yang terlihat dalam eskalasi pertempuran terbaru dengan militer Israel. Sampai Kamis, para pejabat Israel mengatakan Hamas telah menembakkan sekitar 1.800 roket yang tidak bisa ditangkis semua oleh Iron Dome. Persenjataan itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kekuatan penghancur yang sangat besar dari Angkatan Udara Israel. Namun sayangnya Israel tetap gagal juga. Bagi orang Israel, roket adalah alat yang dianggap oleh negara mereka dan banyak negara lainnya termasuk Amerika Serikat sebagai organisasi perusuh yang tertanam di antara hampir 2 juta penduduk Palestina di Gaza. Namun, pejuang Palestina tidak berhenti untuk terus berjuang demi negaranya meskipun dicap aneh-aneh oleh Barat dan juga Amerika. Bagi banyak orang Palestina, roket melambangkan perlawanan sah mereka terhadap dominasi dan pendudukan Israel. Berapa banyak roket yang berhasil dikumpulkan oleh Hamas dan sekutunya? Intelijen Israel mengatakan bahwa Hamas, Jihad Islam Palestina, dan kelompok lainnya memiliki sekitar 30.000 roket dan proyektil mortir yang disimpan di Gaza. Roket tersebut memiliki jangkauan yang sangat bervariasi dan tidak memiliki sistem panduan, tetapi para militan telah mampu meningkatkan keakuratannya. Keterkejutan Israel. Jumlah roket yang ditembakkan setiap hari dalam serentetan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan sementara sebagian besar roket tampaknya ditujukan ke pusat populasi di selatan dan tengah Israel, roket jarak jauh diluncurkan di Tel Aviv dan juga Yerusalem. Ini adalah pertanda, kata para ahli, bahwa Hamas
tidak hanya berhasil menambah persenjataannya, tetapi juga telah meningkatkan kemampuannya yang luar biasa. Beberapa komandan Israel telah menyatakan keterkejutannya pada intensitas dan juga jangkauan roket Gaza yang luar biasa. Analis Michael Armstrong, seorang profesor riset operasi di Universitas Brock, Kanada, menemukan peningkatan yang signifikan dalam laju tembakan menggunakan nomor dari pasukan pertahanan Israel. Armstrong yang mempelajari senjata-senjata ini mengutip 470 roket yang ditembakkan dari Gaza selama 24 jam pertama dari eskalasi terbaru dibandingkan dengan 192 roket dari 2014 dan juga 312 pada tahun 2012. Armstrong mengatakan Hamas juga meluncurkan lebih banyak serangan jarak jauh dengan 130 roket ditembakkan ke Tel Aviv dan pada Selasa malam mewakili hampir 17% dari semua yang ditembakkan sampai saat itu. Pada 2014 angkanya mencapai 8% dan pada 2012 kurang dari 1%. Lalu mengapa militer Israel tidak dapat menghancurkan semua roket Hamas? Israel telah berhasil menggagalkan sebagian roket yang ditembakkan sejauh dengan sistem pertahanan anti-misil Iron Dome-nya. Tetapi semakin banyak roket yang menghantam wilayah Israel, beberapa dengan efek mematikannya, para ahli mengatakan para militan sekarang tahu bahwa intensitas serangan dan berbagai arah dari mana mereka meluncurkan telah mengekspos kerentanan pertahanan Israel. Tampaknya mereka ingin membebani atau memenuhi sistem intersepsi Israel yang hanya dapat menangani sejumlah serangan sekaligus, jelas Armstrong. Jarak atau daya tempuh roket. Sebagian besar persenjataan diyakini merupakan roket jarak pendek yang dikenal sebagai Qassam. Dinamai berdasarkan sayap militer Hamas yang memiliki jangkauan sekitar 10 km dan lebih mudah serta murah diproduksi daripada senjata jarak jauh. Mereka memiliki lintasan yang tidak dapat diprediksi dan beberapa daratan di dalam Gaza. Persenjataan roket jarak menengah berdasarkan desain Iran dan Rusia dapat mencapai target sampai 40 km, membuat pinggiran Tel Aviv rentan menjadi target. Versi senjata diyakini diproduksi di Gaza. Roket jarak jauh dapat memperlakukan ataupun melakukan perjalanan lebih jauh dan dapat mencapai Tel Aviv, Yerusalem, dan Bandara Ben Gurion. Roket ini termasuk M75, roket buatan lokal dengan teknologi yang dipasok oleh Iran, dan J-80, roket buatan lokal yang namanya diambil dari nama komandan militer Hamas yang terkenal, Ahmed Al-Jabari. Dibantu Iran. Di masa lalu, roket jarak menengah dan jarak jauh biasanya diseludupkan melalui terowongan di sepanjang perbatasan selatan Gaza dan Mesir. Dan dalam beberapa kasus, yang juga diselundupkan bagian-bagiannya kemudian dirakit di Gaza. Namun dalam beberapa tahun terakhir saat Mesir melakukan upaya lebih terpadu untuk memblokir dan menghancurkan terowongan, menyelundupkan seluruh roket menjadi jauh lebih sulit. Jadi Hamas dan afiliasinya di Gaza berusaha memproduksinya sendiri.